Interpretasi hasil IPA. Sini saya akan membahas dua paper yang tadi saya sebutin, ini ada Syarif 2019 sama Abdu 2018. Untuk studinya Abdu 2018, datanya merupakan data dari customer banking syariah, belibet ya bahasa saya, nasabah bank syariah di Mauritius dengan menggunakan teknik sampling yang convenience. Kalau kita ingat lagi, convenience sampling itu yang termasuk non-probability sampling. Nah, kemudian target sample size-nya ini berdasarkan suatu teori menggunakan 384 responden. Tetapi cuma 136 aja kuesioner yang bisa balik. Kemudian, bukan bisa balik, 136 yang bisa diolah karena ada yang nggak mau ngerespon, ada yang nggak mau ngisi gitu kan. Terus ada yang hasil kuesioner itu nggak valid, misalnya ada yang kosong-kosong gitu nggak dipakai. Jadi dari 384 dapat 136 kuesioner yang bisa diolah. Nah, dalam studinya Abdi ini menggunakan item serve qual yang baru saja saya bahas itu diplotkan dalam importance and performance analysis tadi. Lalu nantinya kualitas layanan bank dan kepuasan dari pelanggan itu and customer satisfaction level towards kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bank Islam di Mauritius. Ini adalah hasil analisisnya. Ini merupakan karakteristik demografi responden. Teman-teman kalau bikin tulisan, bikin skripsi ya, nanti kalau Anda membuat karakteristik dari responden itu jangan dibuat tabel yang misalnya nih jenis kelamin responden, terus Anda buat satu tabel seperti ini sendiri, terus Anda bahas gendernya ada sekian nih yang male, terus yang sekian yang female, terus habis itu Anda buat lagi subbab tentang umur responden, yaitu umurnya begini-begini, Anda jelaskan satu persatu. Terus Anda bikin subbab lagi tingkat pendidikan. Jangan per subbab, tapi bikin aja satu subbab yang judulnya karakter demografis responden. Lalu dibuat tabelnya itu satu aja seperti ini, mencakup karakter demografis, yaitu ada gender, kemudian kelompok umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Jadi satu aja tabelnya, kemudian dijelaskan secara umum gimana. Mayoritas gendernya itu female, tapi nggak beda jauh antara male sama female. Kemudian untuk kelompok umur itu paling banyak umur 18-30 dan paling sedikit umur sekian 55 tahun ke atas. Kemudian tingkat pendidikan kebanyakan adalah S1 atau diploma gitu. Jadi Anda menjelaskan tabel seperti ini tuh secara umum, jangan yang male ada sekian persen, female sekian persen, kemudian umur ini ada sekian persen. Jangan baris satu persatu gini, itu kurang informatif karena orang bisa baca sendiri kalau tabel. Jadi menyajikan tabelnya, penjelasannya itu secara umum aja, kayak mayoritas ini, minoritas ini gitu. Ini yang karakter demografisnya. Lalu ini hasilnya. Importance performance analysis akan menghasilkan bentuk yang seperti ini endingnya. Untuk penelitiannya Abdu, di sumbu horizontalnya itu adalah importance. Nah, sebelah kiri ini berarti importance-nya rendah, dan semakin ke kanan ini importance-nya makin tinggi. Untuk sumbu vertikal ini performance itu kinerjanya, apa yang dilihat sama konsumen udah bagus atau belum. Untuk yang bawah ini berarti dia masih rendah performance-nya. Kalau semakin ke atas, di sini berarti dia performance-nya udah bagus, udah tinggi. Nah, kemudian ini dibikin garis, ini merupakan rata-rata dari seluruh performance, kemudian digaris ke sana set gitu. Terus yang di sini adalah rata-rata dari importance dari jawaban responden, kemudian digaris. Jadilah 4 ruangan. Misalnya ini saya sebut kuadran ke 1, ini 2, 3, 4. Penomoran kuadran ini tidak baku ya, bisa beda-beda. Nah,
Untuk yang saya bikin kuadran 1, ini kalau Anda lihat, ini termasuk performance-nya kan yang tinggi. Ya. Dan importance-nya juga tinggi. Gitu. Jadi keep up the, ini nggak lengkap nih, keep up the good work. Jadi yang nomor ini indikator nomor 6, nomor 13, nomor 8, nomor 9, 11, dan 10, dan 12 ini sudah bagus menurut responden. Ini sudah bagus performance-nya karena performance-nya high, dan importance-nya gimana? Emang udah penting gitu, importance-nya udah penting. Jadi ini tetap keep up the good work gitu, tetap di maintenance. Misalnya ini apa aja sih yang udah bagus dan udah menurut responden ini memang penting, yaitu nomor 6. Nomor 6 adalah ini, proper record. Kemudian nomor berapa? 13. Ini yang nomor 13. 13 itu apa? Confidentiality, kerahasiaannya sudah bagus. Dan memang itu menurut responden adalah penting. Lalu nomor berapa? Nomor 8. 8 ini adalah bank has convenient working hours. Jadi working hours bank itu menurut responden emang sangat penting, dan kinerjanya juga menurut mereka udah convenient, udah bagus gitu, dan seterusnya. Kalau yang possible overkill, ini kita lihat, ini berarti dia performance-nya ini tinggi, tapi importance-nya gimana? Importance-nya di sebelah sini ini kan low. Jadi ini tuh importance-nya itu, pentingnya itu low. Berarti ini nggak penting, tapi performance-nya bagus gitu. Yaitu nomor 15. Oh, cuma satu ya di sini. Nomor 15 adalah bank employees provide you with individual attention. Jadi ini menurut responden, individual attention dari pegawai bank itu nggak penting, tapi sebenarnya udah bagus. Jadi ini sebenarnya nggak perlu gitu, individual attention itu nggak perlu dilakukan oleh pegawai bank. Mendingan pegawai bank ini melakukan hal lain yang ada di ini, concentrate here, kuadran keempat. Ini kalau Anda lihat performance-nya gimana? Di sini tuh low ya. Jadi ini performance-nya, kinerjanya belum bagus, tapi importance-nya tuh tinggi. Nah, ini kuadran keempat ini dia tuh penting, tapi belum bagus. Nah, maka bank harus berkonsentrasi memprioritaskan indikator yang ada di kuadran 4. Ada berapa nih? Kuadran nomor 7, nomor 5, nomor 1. Misalnya kita lihat nih, kuadran nomor 1 apa sih? Nomor 1 ini, bank has up to date and easily accessible equipment. Peralatan bank itu up to date dan mudah diakses. Kayak misalnya mungkin ya semacam kayak kalau Bank BCA itu kan banyak ya, ada mesin-mesin yang kita bisa setor uang tunai. Kalau bank lain kayaknya belum. Nah, mungkin hal semacam itu tuh nggak up to date berarti bank ini. Dan itu menurut responden tuh penting loh, jadi perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan. Lalu nomor 4 apa sih nih? Nomor 4 itu easy access to the bank. Mudah diakses nih lokasi banknya gitu. Mungkin ada daerah, mungkin ini banknya cukup terpencil atau tempatnya nggak bagus aksesnya, transportasi umumnya gitu. Kinerjanya belum bagus, tapi menurut responden ini penting. Terus nomor 5 apa? Nomor 5 itu saat bank ini berjanji untuk melakukan. Nah, ini amanah ya. Jadi bank ini udah menjanjikan sesuatu tapi nggak dilaksanakan gitu. Ini kinerjanya karena belum bagus ya, jadi emang dia belum melaksanakannya dengan baik, tapi menurut responden adalah penting. Kalau yang di kuadran ketiga, ini prioritasnya loh, kenapa? Nggak penting dan memang performance-nya nggak bagus. Ya udahlah gitu. Karena emang nggak penting sih. Low prioritas. Nomor 16 sama 14. Nomor 14 apa sih? 14 itu friendly and well-mannered. Ramah, friendly, dan berperilaku bagus itu ternyata menurut responden nggak terlalu penting sih. Ya tapi gimana ya, secara personal kita pengen pasti friendly, dan itu mungkin bawaan juga friendly.
Intinya adalah yang pertama kali harus diprioritaskan oleh bank ini adalah kuadran yang di kuadran keempat ini. Ini kuadran di kotak 4 ini harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua adalah di kuadran yang ini. Memang nggak penting tapi masih performanya masih rendah. Siapa tahu menurut orang lain penting kan gitu. Menurut responden kalau kita nyari variabel yang lain kan bisa jadi jadinya penting. Tapi kinerjanya emang ini rendah. Lalu yang nomor 2 ini udah biarin aja sih karena performanya udah oke. Dan yang nomor 1 ini harus dipertahankan. Keep up the good work gitu.